Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan dan tiba saatnya kita akan berbicara untuk membahas tentang perebutan tempat ketiga yang akan dimainkan di Stadion Khalifa Internasional di Qatar ini, mempertemukan antara Maroko menghadapi Kroasia. Kita tahu bersama Maroko kalah di babak semifinal, gagal untuk mewujudkan impian mereka ketika harus mereka berhasrat menuju final, dikandaskan oleh Prancis dengan kekalahan 0-2. Sementara Kroasia juga gagal menuju ke babak final seperti yang mereka lakukan pada 4 tahun lalu di Rusia saat mereka menantang Prancis saat itu dan kalah di final. Dan Kroasia ditumbangkan oleh salah satu favorit kuat untuk menjadi juara dunia, tim tangguh Argentina dengan Lionel Messi-nya. Kroasia tumbang dengan 0-3. Dan sekarang tiba saatnya bagi kedua tim untuk berkonsentrasi, fokus dalam memperebutkan peringkat ketiga. Bagaimanapun ini adalah tempat yang terhormat bagi siapapun yang bisa meraih posisi ketiga. Ya, karena ini sesuatu hal yang prestise, terutama bagi Maroko. Kalau Kroasia ini kan sudah pernah mencapai babak final ya pada 4 tahun yang lalu. Dan mereka juga sudah pernah menjadi juara ketiga. Tapi untuk Maroko, ini yang saya pikir mereka akan kejar ya. Karena sesuatu yang tidak mungkin lagi, bukan tidak mungkin, tapi bagi tim Afrika untuk mencapai semifinal dan berada di peringkat ketiga, ini sulit. Nah, kalau Maroko bisa melakukan itu kan mereka akan terdaftar dalam sebuah sejarah besar di kancah Piala Dunia sebagai tim Afrika pertama. Bukan saja melaju ke semifinal, tetapi mereka tim Afrika pertama yang bisa menjadi juara ketiga. Namun kan ini belum kita pastikan karena Kroasia juga pasti akan mengincar. Ya, ini menjadi tantangan bagi tim-tim di luar Eropa dan Amerika Latin. Apakah mereka mampu untuk bisa melakukan itu? Ketika Asia menjadi tuan rumah pertama pada 2002 dengan Jepang, Korea Selatan secara bersamaan menyelenggarakan Piala Dunia, dengan Brasil saat itu juga menjadi juara setelah mengalahkan Jerman, Korea Selatan mencetak sejarah baru, menjadi tim di luar Amerika Latin dan Eropa yang bisa mencapai babak semifinal. Dan mereka bertarung dalam perebutan tempat ketiga. Ya. Karena di semifinal Korea ketika itu kalah dari Jerman dengan 0-1. Dan mereka berhadapan dengan Turki dalam perebutan tempat ketiga. Namun Korea Selatan kalah. Turki menjadi juara ketiga. Nah, sekarang Maroko menjadi tantangan besar. Kalau mereka bisa mencapai itu, level menjadi juara ketiga, ini juga sebuah kebanggaan besar bagi rakyat Maroko, ya, bagi seluruh pemain-pemain sepak bola. Pelatih Walid Regragui juga akan sangat bahagia ketika mereka mampu mengatasi Kroasia dan bisa menjadi juara ketiga. Tapi perlu perjuangan berat bagi Maroko untuk mencapai impian itu, karena dalam pertandingan pertama pun mereka agak kesulitan menghadapi Kroasia. Walaupun hasil akhir kita tahu bersama 0-0. Dan Kroasia memimpin jalannya pertandingan dengan penguasaan bola yang sangat tinggi. 65% berbanding 35%. Ya, tinggi mereka. Namun kalau melihat dari secara keseluruhan statistik pertemuan 23 November yang lalu ketika mereka bertarung di Al Bayt, Al Khor, ya, Kroasia itu hanya bisa menembak 5 kali dan dapat 2 on target. Sama seperti Maroko. Bahkan Maroko ini bisa mencetak melakukan tembakan itu kalau nggak salah 8 kali, melebihi dari Kroasia dan sama-sama mendapatkan 2 on target. Hanya saja memang dalam ball position Maroko kalah jauh ya. Tapi itu kan tidak berarti hasil akhir yang dilihat. Nah, dalam hal sepak pojok pun Maroko karena dapat tekanan yang luar biasa dari Kroasia itu hanya tidak mendapatkan apa-apa. 0 ya, tidak bisa menghasilkan sepak pojok atau corner kick. Kroasia ada 5 corner kick. Jadi itu perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam pertemuan pertama mereka di grup F, di mana hasil akhir kacamata ya 0-0. Tentunya sekarang akan berbeda. Motivasi mereka yang kita tunggu, bagi mereka ingin menciptakan sebuah hasil yang bagus di Piala Dunia Qatar 2022 ini.
Dan seperti yang dikatakan pelatih Walid Regragui, mereka harus bisa mencapai itu. Mereka sekarang sudah ada dalam posisi yang bagus, yang baik, dalam perebutan tempat ketiga, dan ini menjadi target utama. Ya, mereka tidak akan main-main, ya, artinya tidak akan bermain dengan banyak pemain lapis kedua karena berbahaya. Kalau banyak menurunkan pemain lapis kedua, ini juga akan sulit bagi Maroko untuk bisa mengatasi Kroasia. Jadi Walid sudah mengatakan dia akan serius menatap laga ini dan memainkan pertandingan dengan sebaik-baiknya untuk bisa mendapatkan kemenangan, dan materi pemain yang dimainkan oleh Maroko ya sama seperti ketika sebelum-sebelumnya ya, ketika bagaimana mereka bisa mengalahkan Spanyol, mengalahkan Portugal, dan bertarung melawan Prancis di babak semifinal. Artinya kalau melihat dari starting 11 yang ada di Maroko, pasti penjaga gawangnya Yacine Benoit, penjaga gawang terbaik yang sekarang diincar oleh klub-klub besar di Eropa setelah dia tampil luar biasa. Termasuk salah satu di antaranya Bayern Munchen yang mengincar Yacine Benoit, penjaga gawang yang sekarang merumput di La Liga bersama dengan Sevilla. Nah, di belakang memang mereka tanpa harus memainkan kapten kesebelasan mereka, Romain Saiz, yang ketika melawan Prancis itu ditarik sebelum babak pertama usai karena memang dia akan dipaksakan bermain, dan ini akan sebuah kesalahan ya yang dibuat oleh Walid Regragui, memaksakan Romain Saiz bermain padahal dia tidak bugar setelah cedera melawan Portugal. Dia perlu untuk memainkan 5 back dan itu kelihatan. Romain Saiz sulit bergerak apapun dan dia harus bisa menarik keluar Romain Saiz. Artinya kalau Romain Saiz tidak ada, masih ada Achraf Dari yang akan dimainkan di sana untuk bermain dengan 4 back sejajar, flat mereka bermain. Dengan juga Auger ya, yang akan ada di posisi 2 back tengah, yang didampingi oleh Attila ya, Allah di bek kiri, dan Achraf Hakimi akan bermain di posisi bek kanan. Itu yang ada di garis belakang Maroko. Di tengah juga akan sama. Ya, mereka akan tampil Al-Nouhi yang mendapatkan pusat perhatian yang menarik ketika melawan Spanyol. Dia tampil luar biasa, terus bergerak di posisi gelandang. Dia akan ditemani tentunya dengan Amrabat. Kita akan lihat nantinya di sana. Punya banyak pemain lagi yang Boufal, ya, Hakim Ziyech yang akan bermain, En-Nesyri di garis depan. Kita akan tunggu dengan Amalah yang juga akan memperkuat lini tengah. Inilah pemain-pemain yang akan ditampilkan kemungkinan besar oleh Regragui dalam starting 11 dia. Dan bagaimana dengan Kroasia? Kroasia juga bagi Zlatko Dalic ini akan memainkan juga pemain-pemain yang boleh dibilang pemain-pemain terbaik ya. Mungkin kalau ada rotasi ya mungkin 1-2 aja akan dimainkan oleh Dalic, tetapi dia perlu untuk tidak mengubah ya bagaimana mereka bisa bermain dengan baik ketika mencapai babak semifinal dan terutama menghadapi Brasil. Dan memang masih menjadi pertanyaan apakah Luka Modric akan langsung dimainkan atau memberikan kesempatan kepada pemain lain, atau Modric main lebih awal nanti di babak kedua ditarik keluar. Tapi kalau melihat bahwa pentingnya juga buat mereka untuk mengatasi biar ada di peringkat ketiga, ya, saya rasa Modric akan main ya sebagai kapten kesebelasan, didampingi tetap oleh Brozovic dan Kovacic di lini tengah yang menjadi kekuatan bagi Kroasia. Nah, kemudian di belakang Gvardiol dan Lovren juga pasti dimainkan. Juranovic juga ada di kanan. Tinggal di kiri apakah Barisic yang dimainkan menarik Sosa. Karena sejauh ini kan Sosa dalam 2 pertandingan terakhir terus bisa mendapatkan kesempatan dimainkan oleh Dalic. Dengan penjaga gawang mereka pasti Dominik Livakovic. Ya. Kemudian di depan Ivan Perisic yang akan bermain dengan mungkin Andrej Kramaric. Apakah Bruno Petkovic dimainkan lebih awal atau Pasalic yang akan main? Saya pikir Pasalic akan lebih dulu mungkin, atau Bruno Petkovic main di babak kedua. Itulah starting 11 yang mungkin saja yang menurut saya dimainkan oleh Dalic menghadapi Maroko. Ini menarik karena kedua tim ini memiliki 2 penjaga gawang terbaik sejauh ini di Qatar. Ya, di mana Kroasia itu memiliki Dominik Livakovic yang tampil juga luar biasa, termasuk dalam adu penalti. Ya, bagaimana mereka tampil melawan Jepang dan bisa menggagalkan 3 penendang Jepang. Ini hal yang
sangat bagus sebelum mereka juga menyisihkan Brasil dalam adu penalti. Ya. Dan dia menahan satu penalti pertama dari Brasil yang dibuat oleh Rodrigo. Jadi Bono juga di Maroko adalah penjaga gawang yang bagus. Ini kita akan tunggu dua penjaga gawang itu memperlihatkan kehebatan mereka. Karena Livakovic juga diincar oleh klub-klub besar di Eropa setelah dia menampilkan permainan terbaik dia. Banyak pemain-pemain Maroko dan juga pemain-pemain Kroasia yang nilai jualnya itu bertambah, naik setelah Piala Dunia ini ketika kedua tim ini mencapai babak semifinal. Dan kita akan tunggu apakah ambisi dari Walid Regragui membawa Maroko ini bisa menjadi juara 3 itu akan terwujud ketika mereka bertarung di Stadion Internasional Khalifa, atau mereka kembali merasakan hal yang pahit sama seperti ketika mereka menghadapi Prancis. Mereka dihentikan nantinya oleh Kroasia dalam perebutan tempat ketiga. Karena Walid setelah melawan Prancis selesai, dia mengatakan memang kesempatan untuk ke final ada. Mereka bermain bagus, ya, melawan Prancis, bahkan dalam pole position mereka lebih unggul, dalam banyak statistik mereka lebih bagus, tapi nasib mereka yang berbeda. Mereka harus kalah dengan 2-0 lawan Prancis. Dia menginginkan bahwa sebenarnya ingin membawa Maroko itu sampai ke puncak, ya, untuk babak final, menantang Argentina yang sudah lebih dulu lolos. Tetapi apa daya, akhirnya mereka harus takluk, ya, dengan gol cepat dari Theo Hernandez dan gol kedua yang akhirnya dikunci oleh pemain pengganti Prancis saat itu, ya, Randal Tolomuani yang masuk menggantikan Ousmane Dembele di babak kedua. Jadi sekarang Maroko harus melupakan apa yang terjadi di babak semifinal melawan Prancis. Mereka sekarang harus fokus, ya, harus menatap laga yang akan dimainkan pada Sabtu ini jam 22.00 untuk melawan Kroasia. Ini menarik. Kita akan tentukan ketika dua tim bermain imbang di fase grup F. Sekarang waktunya untuk memperebutkan tempat ketiga di Piala Dunia Qatar 2022. Dan bagi teman-teman, nanti siang saya akan mengumumkan nama-nama yang menang lawan Prancis lawan Maroko untuk dapat giveaway dari Astra Credit Companies. Ada sekitar 15 jaket varsity seperti yang saya pakai ini untuk teman-teman. Dan yang bagi belum menerima itu sabar, karena ini memang satu-satu dikirim oleh pihak ACC, tapi sudah banyak yang menerima bagi teman-teman yang lain. Namun yang belum menerima setelah namanya diumumkan itu mohon kesabaran, pasti semua akan sampai ke tangan atau ke alamat Anda di rumah. Jadi kita akan saksikan bersama pada sebentar malam perebutan tempat ketiga di Stadion Khalifa. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, dan terima kasih untuk para pendukung sponsor dari channel YouTube Bung Ropan. Ada W88, juga Astra Credit Companies, dan The Binter, jagonya pompa air, serta Resto Delis. Ciao.